Hai, balik lagi bersama gue Iskan dan hari ini kita akan bahas sebuah kamera entry level dari Fujifilm. Ya, kalian udah lihat nih kameranya. Kita akan bahas kamera Fujifilm X-T100. Penasaran nggak? Bumper dulu. Nah, sekarang kita akan bahas kamera ini tuh. Kenapa saya tadi di awal bilang X-T100 ini adalah kamera entry level, padahal si serinya itu ada huruf XT. Harusnya sih seri yang paling tinggi ya, seperti XT10, XT20. Sekarang ada XT30 tuh yang paling baru, XT3. Tapi kenapa XT100 ini tuh saya bilang entry level? Ya, nanti kalian akan tahu deh. Kamera ini tuh mengingatkan saya kepada seri XA. Ya, bener, seri XA. Lihat belakangnya. Itu mirip seri XA banget gitu. Dari tombol, terus ini. Cuma yang membedakannya cuma dial wheel. Terus ada EVF atau Electronic Viewfinder gitu. Lensanya juga tuh masih sama seperti yang kemarin saya bahas, yang kamera sebelumnya, yaitu XA20 dengan power zoom dengan ukuran 1545. Jadi ini masih sama kayak kemarin dan kalian tahu sendiri ya. Kalau yang belum nonton silahkan cek di pinggir sini, klik di sini. Sensornya sendiri menggunakan APS-C CMOS sensor 24,2 megapiksel, tapi dengan sensor Bayer biasa, jadi bukan X-Trans. Dengan lensa 14-45 menggunakan Fuji X-Mount yang build quality-nya tuh sama dengan XA20, yang pastinya sudah bisa digunakan untuk foto makro dan juga sudah mendukung OIS atau Optical Image Stabilizer. ISO-nya sendiri tuh bisa mencapai 52100. Build quality bodinya sendiri tuh Fujifilm emang gak usah diragukan lagi. Desainnya tuh mirip di semua kamera Fujifilm. Retro banget dan ada kayak kulit jeruknya gitu. Warna yang saya pegang kali ini adalah graphite silver. Gripnya saat saya pegang polos banget ya. Tapi Fujifilm tuh ngasih grip tambahan, jadi lebih nyaman dan mantap saat digenggam. Yang gripnya itu bisa dilepas dan bisa kita pasang. Di bagian atas terdapat tombol shutter yang menyatu dengan tombol on off, tombol record, dial wheel. Jadi kita bisa memilih mode yang kita mau. Tombol FN yang bawaannya tuh untuk mengatur ISO. Di pinggirnya ada dial untuk mengatur exposure compensation. Dan wheel bagian kiri tuh untuk mengatur film simulation. Yang menyatu dengan toggle flash. Oh iya, flashnya itu tuh pop up yang berada di tengah. Di bagian atas flashnya juga ada hot shoe, jadi kita bisa menyimpan mic eksternal atau flash eksternal di atasnya. Nah, untuk bagian bawahnya sendiri tuh ada tombol delete file, media, well focus untuk EVF, dan yang pastinya ada EVF-nya. Terus ada tombol view mode, tombol quick, dan exposure compensation. Ya sama sih yang tadi, cuman jika kita memindahkan modenya di dial wheel, pasti fungsinya juga akan berubah. Untuk sisi bagian kanan tuh terdapat port charging USB Type B dan port mini HDMI. Dan sisi sebelah kiri tuh terdapat jack audio. Jadi seperti biasa Fujifilm tuh menggunakan jack audio yang berukuran 2,5 mm. Jadi kita tuh harus membeli adapter tambahan lagi untuk bisa menggunakan mic eksternal. Terus dibekali dengan LCD berukuran 3 inci. Nah, si LCD-nya itu tuh tidak seperti seri XT yang lain. XT100 ini layarnya bisa akrobatik ke atas, ke bawah, dan di flip ke depan. Dan hanya Fuji X-T100 saja yang mempunyai desain seperti ini. Kualitas LCD-nya sendiri tuh bagus banget dengan warna yang cukup akurat.
dengan fitur touchscreen yang hanya bisa tuh untuk touch focus dan untuk shutter. Jadi tidak bisa untuk memilih menu, bahkan untuk di menu quick. Kita juga bisa menggunakan EVF atau Electronic Viewfinder yang jelas banget kualitasnya dan bagus banget. Tapi saya merasa terganggu saat kita berpindah dari LCD ke EVF-nya. Ya terasa kurang responsif gitu. UI-nya sendiri tuh lumayan gampang ya untuk dimengerti oleh pemula yang baru memegang kamera Fujifilm. Meskipun memakai sensor Bayer bukan Extran, tapi kualitas fotonya tuh bagus banget dan gak usah khawatir warna khas Fujifilm tuh menurun. Bisa mendukung 4K foto dan burst 6 fps. Untuk sektor video tuh menurut saya terasa kurang maksimal. Saya awalnya berekspektasi tinggi karena ada nama XT yang melekat di kamera ini. Padahal sensornya sendiri tuh sudah APS-C, jadi keren banget. Entah karena sensor Bayer dan di menu setting videonya sendiri tuh menurut saya kurang lengkap. Saya sarankan rekam video di tempat yang cukup cahaya. Untuk resolusinya sendiri tuh sudah 4K dengan 15 fps. Tapi menurut saya sih ini nggak kepake ya untuk produksi serius. Jadi mending di resolusi Full HD 1080 dengan 60 fps, jadi lebih aman. Dan ini ada sampel foto dan video, jadi kalian bisa cek sendiri hasilnya. Nah, ini adalah contoh video dari Fujifilm X100 ya. Jadi ini bener-bener buat ngevlog banget gitu, soalnya memudahkan kita untuk melihat dan mengontrol wajah kita gitu. Kelihatan jelek atau enggaknya ya bisa kelihatan lah di layar. Layarnya sendiri tuh juga lumayan bagus, tajam, warnanya juga akurat. Fokusnya sendiri tuh cepat banget, tapi kadang-kadang susah banget buat nyari fokusnya tertentu di kondisi cahaya tertentu gitu, di kondisi ya yang lain-lain lah. Ini tuh keren, asli keren banget. Tapi buat ngevlog ya, saya juga nggak rekomendasi buat kamu yang seorang videographer atau seorang filmmaker profesional untuk memakai Fujifilm X100 ini, karena menurut saya ya gitu deh. Ini juga suara mikrofon internal dari Fujifilm X100. Gak tahu kedengaran atau enggak, soalnya ini di outdoor ya. Oh iya, sebagai info, saya juga sedang berada di Food Public. Jadi Food Public ini tuh sebuah restoran juga, cafe dan resto dari Sehati Megastore ya. Jadi kalian harus kesini deh, soalnya Food Public sendiri tuh lagi renovasi gitu ya. Pokoknya harus ini wajib. Nah, gimana tuh? Mungkin ya kamera ini tuh sebenarnya keren banget gitu. Dari segi body juga ini keren banget. Ya klasik gitu. Tapi kamera ini tuh saya rekomendasikan buat kamu yang suka foto-foto Instagram gitu. Ya bisa videonya bisa langsung jadi potret juga gitu. Jadi enak banget kalau misalkan pakai X100 buat fokus di Instagram TV tuh, bisa upload juga. Dan ini tuh rekomendasi banget buat kamu yang nggak suka ribet ngedit gitu. Soalnya udah ada film simulasi juga, udah ada viewfinder. Ini keren banget asli viewfinder. Tapi saya gak rekomendasi kamera ini tuh buat videographer atau filmmaker profesional, karena ya masih ada lah. Jadi punya jajaran-jajaran untuk kamera video sendiri gitu. Kalau misalkan Fujifilm ya, ini kalau ini sih fotonya asli saya suka banget gitu, dari warnanya. Terus ya mungkin cuma segitu saja review X100 kali ini, dan jangan lupa datang ke Food Public di Sehati Megastore Garut ini, asli keren banget. Ini nggak ada deh di Garut yang kayak gini. Pemandangannya pas banget, apalagi kalau lagi cerah, bisa dapet footage, terus spot foto yang bagus banget gitu. Kalian wajib deh datang sini.
Ya, gue Iskan and see you in the next video. Bye.